I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ayu Maharani, NPM 1801052023, Prodi PGMI kelas D. Di video kali ini saya akan mempraktekkan proses pembelajaran tematik, yaitu pada kelas 5, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelasnya Reza dipimpin doanya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Tadi pagi udah pada sarapan belum? Sarapannya pakai apa? Nasi goreng. Oh, nasi uduk. Wah, alhamdulillah ya udah pada sarapan. Karena udah pada sarapan, jadi kita bakal semangat dong buat belajar. Nah, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Andin, ada? Ada. Bella, Cindy, Reza, Zatia. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk PPK dulu ya, biar semangat. Ibu yang pimpin. Oke, berdiri semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, udah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, di sini tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran sebuah teks. Kemudian yang kedua, siswa mampu menuliskan pokok pikiran dalam teks secara tertulis. Yang ketiga, siswa mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila di tempat tinggal masing-masing. Yang keenam, siswa mampu menjelaskan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh, siswa mampu mengidentifikasi kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang kedelapan, siswa mampu mengetahui kepadatan penduduk, persebaran agama, dan daerah asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kesembilan, siswa mampu menjelaskan peta kepadatan penduduk, persebaran agama, dan daerah asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu punya gambar tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya sangat kaya, sangat melimpah ruah, sangat beraneka ragam kekayaannya, baik itu kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Nah, di sini ada contohnya kopi, terus terumbu karang, lautannya, kemudian ada karet, ada sawah, padi-padian, kemudian ada tambang, ada emas. Nah, Indonesia mempunyai semua itu. Akan tetapi saat ini kebanyakan dari kekayaan alam yang ada di Indonesia sebagian sudah menjadi milik negara atau perusahaan yang ada di negara lain, mulai dari proses eksplorasinya, proses produksinya, bahkan hasil dari penjualan barang produknya itu banyak yang sudah dikuasai oleh perusahaan asing. Karena apa? Di Indonesia ini sekalipun mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, akan tetapi sumber daya manusianya yang kurang. Karena apa? Sekalipun negara Indonesia ini merupakan negara dengan populasi penduduk yang sangat besar, banyak dari SDM
atau sumber daya manusia ini yang belum maksimal pemberdayaannya. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, Andin silahkan. Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi Andin tadi bertanya, Bu, apakah contoh dari sumber daya alam yang sudah dikuasai oleh perusahaan asing? Nah, contohnya adalah di Pulau Papua itu ada tambang emas. Nah, sebagian dari tambang emas tersebut sudah dikuasai oleh perusahaan asing. Jadi, mereka mempunyai sistem, alat, dan sumber daya manusianya yang mampu untuk mengolah tambang emas tersebut menjadi gelang, cincin, kalung, dan sebagainya yang kemudian mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, sekarang selanjutnya buka buku temanya halaman 77. Nah, sudah semua? Di situ bisa kita lihat bahwasanya ada sebuah peta ya. Nah, di situ ada peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, di Indonesia ini penduduknya sangat banyak sekali. Indonesia ini termasuk salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia. Nah, di situ bisa kita lihat daerah mana yang jumlah kepadatan penduduknya paling sedikit sampai dengan paling banyak. Nah, sekarang kalian amati, kemudian jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, cukup. Nah, baik. Kemudian, kalian buka halaman selanjutnya. Di situ, kalian jawab pertanyaan yang berkaitan dengan peta yang sudah diamati. Mulai dari kepadatan penduduk mana yang paling rendah, paling tinggi, seperti itu ya. Silahkan dikerjakan. Bagaimana? Apakah ada yang kesulitan? Bella, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada kesulitan dalam mengerjakannya? Tidak, cukup. Baik, sudah selesai ya semuanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, karena Indonesia ini kaya akan penduduknya, tentu juga akan banyak atau beragam suku-suku bangsanya. Nah, di sini suku bangsa itu disebut juga dengan etnik atau etnis. Nah, suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Jadi, misalnya suku Jawa itu dia akan mengidentifikasi, oh orang ini, suku ini ternyata satu suku dengan dia. Artinya sama-sama berasal dari suku yang sama. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia ini memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dari banyaknya suku yang tercatat, suku Jawa ini memiliki populasi terbesar yang ada di Indonesia. Nah, jumlahnya itu sekitar 41% dari total seluruh populasi di Indonesia. Banyak banget ya. Di sini ada nggak yang sukunya Jawa? Banyak ya. Oh, Reza. Ya, Andin. Bella, suku apa Bella? Oh, Lampung. Ya, sekalipun kita berbeda-beda suku, akan tetapi kita harus menghormati dan menyayangi sesama ya. Nah, di sini Ibu udah punya gambar dari buku tema kalian, halaman 79. Di sini udah ada pulau-pulau. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Lampung, dan pulau-pulau yang lain. Nah, di sini udah ada juga suku-suku. Nah, di sini juga sudah ada
pakaian adat dari suku-suku tersebut. Nah, tugas kalian adalah mencocokkan antara pulau dengan pakaian adat dari suku yang sama. Nah, yang berani maju ke depan ya, nanti akan Ibu kasih bintang. Nah, selanjutnya kita amati peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini, Indonesia sendiri adalah negara demokrasi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam, akan tetapi Konstitusi Indonesia sendiri menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, dengan melihat populasi penduduk atau jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini sangat tinggi, itu berdampak pada jumlah suku dan budaya, bahkan agama yang ada di Indonesia juga sangat banyak. Nah, di Indonesia sampai sekarang tercatat ada 6 agama yang diakui secara hukum oleh Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya, masing-masing satu kelompoknya itu 4 orang. Nah, sekarang bentuk kelompoknya dengan teman sebangku dan belakangnya masing-masing. Yuk, dibentuk lingkaran ya. Oke, sudah. Nah, di sini kalian Ibu minta untuk berdiskusi tentang daerah-daerah atau pulau-pulau yang ada di Indonesia ini memiliki agama apa saja. Misalnya agama Islam ada di pulau mana, agama Kristen Protestan ada di pulau mana, Katolik di pulau mana, dan seterusnya. Yuk, kita mulai ya diskusinya, silahkan. Nah, sudah selesai semua? Ya, kemudian selanjutnya masing-masing dari anggota perwakilan kelompoknya silahkan maju dan membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan. Silahkan, kelompok 1. Nah, sudah semua ya. Sekarang dari presentasi teman-teman kalian tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya negara di Indonesia ini memiliki atau menganut beberapa kepercayaan agama masing-masing. Nah, tadi sudah ya dijelaskan sama teman-teman kalian, daerah yang menganut kepercayaan agama Islam itu ada di daerah mana saja tadi? Aceh, Jawa, Lampung, ya. Kemudian Hindu, Buddha itu rata-rata di Bali dan seterusnya. Nah, sekalipun di negara Indonesia ini menganut berbagai macam kepercayaan agama masing-masing, akan tetapi kita tidak boleh mendiskriminasi atau mengolok-olok atau membeda-bedakan atau memilih-milih teman. Karena apa? Walaupun kita memiliki kepercayaan agama yang berbeda, kita tetap satu, yaitu negara Indonesia. Kita harus saling membantu, menghargai, dan menyayangi sesama umat manusia. Nah, selanjutnya kalian dengan kelompok yang masih sama akan Ibu minta untuk melakukan wawancara. Nah, wawancara ini bisa kalian lakukan terhadap orang tua kalian, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Nah, di situ Ibu minta untuk kalian mencari informasi tentang keberagaman penduduk di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, sebelum melakukan wawancara, kalian harus melakukan persiapan. Yang pertama yaitu menentukan tempat dan waktu wawancara. Kalian mau nentuin tempatnya di mana, waktunya kapan.
Nah, kalian harus minta izin dulu sebelum melakukan wawancara tersebut, ya. Kemudian menentukan korespondennya. Kalian mau mewawancara siapa? Orang tua kalian, kepala desa, atau tokoh agama, atau bahkan RT RW. Itu kalian tentukan. Kemudian menentukan tugas masing-masing anggota. Jadi dari 4 orang itu kalian bagi tugas. Ada yang menulis, ada yang membuat pertanyaan, ada yang bertanya, ada yang mendengarkan. Jadi masing-masing anggota itu mendapat tugasnya masing-masing. Kemudian menentukan peralatannya. Kalian akan mewawancara itu harus membawa apa? Nah, harus membawa pulpen. Nah, sebelum mewawancara kalian harus menentukan peralatannya. Di antaranya buku, kemudian pena atau alat-alat yang lain. Kemudian yang terakhir, kalian harus menyusun pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Jadi sebelum melakukan wawancara, kalian harus membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, di mana pertanyaan itu yang akan kalian tanyakan saat wawancara nanti. Jelas semuanya? Ada yang ditanyakan? Nah, untuk hasil wawancaranya nanti kalian tuliskan pada kolom yang ada di buku tema kalian. Sekarang kita akan menentukan ide pokok bacaan. Nah, di sini di buku tema kalian sudah ada teks bacaan, yaitu Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Nah, sekarang kita baca terlebih dahulu secara bergantian ya. Ayo dimulai dari Zatia. Ayo dibaca Zatia. Ayo selanjutnya Ririn. Nah, cukup. Selanjutnya Dea. Nah, dari teks bacaan tersebut kalian ibu minta untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Nah, apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, nama lain dari ide pokok ini adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok saja. Nah, jadi itu kan ada beberapa paragraf. Kalian tentukan dari kalian tentukan dari masing-masing paragraf itu mana ide pokoknya. Dalam satu paragraf hanya satu ide pokok ya. Nah, sekarang silahkan ditentukan, dicari ide pokok dari masing-masing paragrafnya ya. Kalian tulis ide pokoknya di buku tema kalian masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita masih dengan kelompok yang tadi. Kita bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Nah, Pancasila ini kan ada 5 sila. Nah, dari kelima sila ini terdapat nilai-nilai luhur dalam setiap sila-sila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu kasih contoh ya. Dalam sila kelima yaitu keadilan yang Di sini Ibu kasih contoh dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu gotong royong. Kenapa gotong royong? Karena gotong royong itu artinya kita sama-sama bahu-membahu, saling bantu untuk menciptakan atau untuk keadilan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang dengan kelompok yang masih sama, kalian diskusikan tentang nilai-nilai luhur dari setiap Pancasila ini. Sudah semuanya? Nah, selanjutnya dari masing-masing perwakilan setiap kelompok silahkan maju ke depan. Kemudian
Jelaskan dan presentasikan hasil diskusi tentang nilai-nilai luhur setiap Pancasila. Sekarang kita bisa tarik kesimpulan tadi apa aja yang udah dipelajari. Kepadatan penduduk, kemudian daerah-daerah persebaran agama, kemudian suku-suku yang ada di Indonesia. Ide pokok, iya benar. Kemudian nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, sekarang dari pembelajaran tadi ada yang ingin ditanyakan? Ya, cukup. Baik. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu minta kalian untuk mengidentifikasi perilaku orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian yang berkaitan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Nah, kalian tadi kan udah menentukan apa aja nilai-nilai luhurnya. Nah, sekarang kalian tentukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang telah kalian sebutkan tadi. Kalian minta bantuan orang tua ya untuk menyebutkannya, untuk mengerjakannya. Nah, sebelum kita tutup, kita sama-sama nyanyi lagu daerah dulu ya. Lagu daerah ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ada yang tahu? Iya, bener Reza. Judulnya Potong Bebek Angsa. Pada tahu kan lagunya? Ayo sama-sama kita nyanyikan dulu ya. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Reza, silahkan pimpin doa. Nah, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.